Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sepan Julusmana di channel Aspal Edu, channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menentukan area zonasi dari sebuah sekolah. Tentu saja area zonasi tersebut merupakan sebuah lingkaran dalam Google Maps yang nantinya kemungkinan zona tersebut adalah zona yang diterima dalam proses PPDB jalur zonasi. Seperti apa? Yuk kita simak. Jadi yang pertama tentu saja kita harus membuka sebuah aplikasi ya bernama mapsdeveloper.com. Nah, ini kita buka ya, mapsdeveloper.com. Oke. Sekali lagi map developer, nggak pakai S ya, mapdevelopers.com. Oke, nah ini adalah websitenya. Kemudian kita ke Maps Tools, kemudian Draw a Circle Tool. Ya. Kita klik, kemudian tunggu beberapa saat. Oke, nah di sini tentu saja kita harus berpedoman pada jarak terjauh zonasi tahun lalu di sebuah sekolah. Contoh di sini saya mensimulasikan di SMA Negeri 2 Depok ya, jarak terjauhnya tahun lalu kurang lebih tidak pas ini ya. Kurang lebih adalah 450 meter ya. Nah, kita tambahkan di sini 450 meter. Kemudian di alamatnya, di address-nya ini ketikkan saja Seman 2 Depok ya. Kemudian tekan enter. Oke, setelah itu kita zoom ya, kita perbesar terus, perbesar terus sampai ke sekolahnya ya. Ini sekolahnya ya. Nah, kemudian kita klik area yang menjadi titik pusat dari sekolah tersebut. Nah, untuk SMA 2 tengah-tengahnya ini ada berada di lapangan ya, tengah lapangan ini. Maka kita klik saja di sini. Nah, seperti ini. Kalau mau berubah tinggal ditarik-tarik saja. Nah, kita klik. Setelah diklik, kita lihat di bagian atas peta. Di sini sudah terrecord ya bahwa radiusnya adalah 450 meter dan titik pusatnya adalah ini. Ya, kita zoom out ya. Kita zoom out. Nah, jadi area inilah yang kemungkinan besar. Ini bukan berarti nanti pasti diterima ya. Kemungkinan besar diterima ya. Terlepas dari banyaknya nanti pendaftar yang masuk, namun ini merupakan sebuah pertimbangan ya, atau sebuah prediksi. Bisa lebih, bisa kurang ya jaraknya itu. Tapi dengan melihat peta ini, kita tentunya bisa menentukan ya, atau kita bisa memprediksi apakah kita nanti masuk melalui jalur zonasi atau tidak. Misalkan kita berada di dekat Bakso Condong Rawas ini rumahnya ya. Nah, berarti ini masuk ke dalam zona ya, karena kurang dari 450 meter. Misalkan rumah Anda ada di misalkan di Perumgeria Merdeka Timur, maka di sini ini tidak masuk ke dalam zona ya. Zonasi. Tentu saja ini bukan hal yang mutlak karena nanti bisa saja berubah. Namun tentunya dengan melihat simulasi ini, kita bisa tahu, oh rupanya radiusnya seperti ini. Rupanya yang tercakup ke dalam radius SMA 2 ini seperti ini. Oke, ini untuk SMA Negeri 2 Depok. Kita bisa simulasikan juga di sekolah yang lain. Contohnya mungkin kita bisa mensimulasikan di SMA 3 Bandung misalkan ya. Oke, kita simulasikan. Kita remove circle-nya ya. Oke, kemudian radiusnya mungkin kalau di Bandung mungkin saya 400 meter ya. Saya coba ya, 400 meter. Kemudian saya ketikkan Semaen 3 Bandung ya. Kemudian saya klik enter. Oke, kemudian saya zoom ya. Zoom terus sampai SMA 3 Bandungnya terlihat. Oke, jadi yang masuk malah SMA 9 Bandung. Tidak apa-apa.
Jadi yang kita simulasikan SMA 9 Bandung saja. Karena mendeteksinya ternyata SMA 9. Oke, kita tentukan titiknya mungkin di sini ya. Saya klik. Oke, nah ini titiknya di sini ya. Di sini sudah terrecord 400 meter dan kita lihat sejauh mana zonasinya akan ditentukan. Nah, di sini. Ya, di sini. Jadi untuk area ini kemungkinan besar bisa diterima. Ya. Dan silahkan mensimulasikan di sekolah target Anda masing-masing gitu ya. Target Anda masing-masing sehingga Anda bisa memiliki acuan, oh ternyata jarak saya ini masuk ke dalam radius yang akan diterima. Oh, saya zonasinya ternyata Anda dalam radius yang kemungkinan tidak bisa diterima. Nah, itu mungkin yang bisa saya simulasikan. Namun hasil akhirnya tentu saja nanti bergantung pada saat hari H pendaftaran zonasi di kabupaten, kota, dan provinsinya masing-masing. Ini hanya proses untuk simulasi saja. Baik, itu mungkin yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.